Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tria Malia. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Langsung saja, yang pertama saya akan poin A akan menjelaskan pengertian sumber belajar. Secara umum, pengertian sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu poin B. Poin B di sini diminta untuk jenis-jenis sumber belajar. Nah, jenis-jenis sumber belajar pada umumnya di sini ada berapa poin. Seperti yang pertama ada pesan. Pesan ini termasuk pada informasi bahan ajar. Nah, bahan ajar itu sendiri contohnya seperti cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada orang. Orang itu bisa berupa guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada bahan. Bahan di sini dapat berupa yaitu ada buku, transparansi, film, slide, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Alat atau perlengkapan di sini bisa berupa perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD, atau DVD. Dan yaitu ada kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada pendekatan atau metode atau teknik. Di sini yang digunakan tuh seperti diskusi, seminar pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan sejenisnya. Dan untuk lingkungan yaitu berupa ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, bisa teman juga, bisa kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Di sini poin yang kecil ada manfaat sumber belajar. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu untuk memberikan pengalaman belajar secara tidak langsung dan konkret kepada siswa. Dan untuk menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi, diadakan, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, memberikan informasi yang akurat dan yang terbaru seperti buku, ensiklopedia, narasumber, dan lain-lain. Dan yang kelima, memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila dirancang penggunaannya secara tepat. Dan yang terakhir yaitu merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut seperti buku teks, buku bacaan, film, dan lainnya yang mengandung daya penalaran yang mampu membuat siswa tergantung untuk berpikir, menganalisis, dan berkembang lebih lanjut. Dan yang selanjutnya poin ke D ada sumber belajar di era pandemi. Nah, di era pandemi saat ini, salah satu strategi yang dapat digunakan dalam metode daring adalah penggunaan personalized method dalam sistem diskusi. Sesi diskusi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan dalam metode pembelajaran daring. Dalam metode daring, pengajar maksimal memberikan materi selama 30 menit itu agar siswa
agar siswa tetap dapat fokus. Sisa pembelajaran harus dilakukan dalam metode diskusi, baik diskusi kelompok ataupun diskusi kelas. Pembagian kelompok dengan metode daring dapat dilakukan melalui beberapa fitur-fitur yang ada di media pembelajaran seperti menggunakan Zoom mungkin, Google Classroom maupun Microsoft Teams ataupun di WhatsApp Group. Nah, yang selanjutnya yang poin ke E yaitu ada pemanfaatan sumber belajar untuk pembelajaran pendidikan biologi. Nah, di sini pembelajaran pendidikan biologi dalam pembelajaran dimaksudkan menarik perhatian peserta didik materi yang berhubungan dengan lingkungan. Belajar dengan pendekatan lingkungan berarti peserta didik mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dengan cara mengamati sendiri apa-apa yang ada di lingkungan sekitar, baik di lingkungan rumah, mungkin maupun di lingkungan sekolah. Nah, hasil belajar adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh tujuan pembelajaran yang telah dicapai, khususnya pada pelajaran biologi dengan menggunakan lingkungan sekolah dalam pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.